Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Alifia Nur Latifah dari kelas 3D PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Nah, di video kali ini kakak akan membahas mengenai materi ekosistem. Materi ekosistem ini merupakan materi kelas 5 SD, tema 5, kurikulum 2013. Untuk video kali ini, kakak akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu tentang apa sih ekosistem dan lingkungan itu. Yang kedua, kakak juga akan membahas mengenai komponen penyusun ekosistem. Dan yang terakhir, kakak akan membahas mengenai jenis-jenis ekosistem. Bahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian ekosistem dan lingkungan. Nah, adik-adik, semua makhluk hidup, termasuk kita, tentunya sangat membutuhkan lingkungan. Lalu lingkungan itu apa sih? Nah, lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di dekat kita. Coba adik-adik lihat, di dekatnya, di sekitarnya itu ada apa aja ya? Nah, segala sesuatu yang ada di sekitar adik-adik, yang ada di tempat kamu berada, itu dinamakan dengan lingkungan. Nah, lingkungan ini terbagi menjadi dua. Ada bagian biotik atau bagian yang hidup, dan ada juga bagian abiotik atau bagian yang tidak hidup. Contoh dari bagian biotik ini diantaranya adalah tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Nah, contoh dari abiotik ada udara, tanah, air, matahari, dan batu. Bagian biotik dan bagian abiotik dari suatu lingkungan biasanya saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Interaksi antara bagian biotik dan abiotik ini dinamakan dengan ekosistem. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai komponen penyusun ekosistem. Nah, komponen penyusun ekosistem ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada individu, ada populasi, dan juga ada komunitas. Kita akan bahas satu-satu ya. Individu merupakan satuan terkecil atau komponen terkecil penyusun ekosistem. Atau individu juga bisa disebut sebagai makhluk tunggal. Nah, contoh dari individu ini adalah seekor rusa, seekor kambing, atau seekor kupu-kupu. Kita lanjut untuk populasi. Nah, untuk populasi ini merupakan gabungan dari beberapa individu sejenis yang menepati waktu dan tempat tertentu. Jadi, individunya ini tadi kan makhluk tunggal. Nah, kalau populasi itu gabungan dari beberapa individu-individu yang sejenis dan menepati waktu dan tempat tertentu. Contohnya, populasi rusa, populasi kambing, dan populasi kupu-kupu. Jadi untuk populasi ini makhluknya lebih dari satu ya. Nah, untuk yang terakhir yaitu adalah komunitas. Nah, komunitas ini merupakan gabungan dari beberapa populasi yang menepati satu tempat dan waktu tertentu. Contoh dari komunitas yaitu ada komunitas hutan atau komunitas terumbu karang. Nah, contohnya komunitas hutan itu di dalamnya terdapat beberapa populasi, misalnya ada populasi rusa, ada populasi kambing, populasi pohon, dan lain sebagainya. Baik adik-adik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, sekaligus pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai jenis-jenis ekosistem. Nah, jenis-jenis ekosistem ini dibedakan menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan ekosistem alami dan juga ada ekosistem buatan. Nah, apa sih bedanya? Tentunya kalau ekosistem alami itu adalah ekosistem yang secara alami berada di dunia ini atau tidak ada campur tangan manusia, atau juga ekosistem ini benar-benar murni anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sedangkan untuk ekosistem buatan merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kebutuhan dan tujuan tertentu. Kita bahas satu-satu ya. Kita akan bahas mengenai ekosistem alami terlebih dahulu ya. Nah, ekosistem alami ini tadi sudah dijelaskan kalau ekosistem ini merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami. Nah, ekosistem ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada ekosistem darat, yang kedua ada ekosistem perairan. Nah, contoh dari ekosistem darat ini diantaranya yaitu ekosistem
hutan hujan tropis, ada ekosistem sabana, ekosistem tundra, ekosistem taiga, dan ekosistem padang rumput. Nah, ekosistem darat ini sangat dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, sehingga yang ada di dalamnya pun atau makhluk hidup yang ada di dalamnya itu beraneka ragam dan tentunya berbeda-beda. Contohnya, makhluk hidup yang ada di ekosistem hutan hujan tropis tentunya akan berbeda dengan ekosistem gurun pasir atau padang rumput karena keduanya memiliki iklim dan curah hujan yang berbeda. Untuk selanjutnya yaitu ada ekosistem perairan. Nah, ekosistem perairan ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Untuk ekosistem air tawar ini contohnya yaitu danau dan sungai. Nah, ekosistem air tawar ini biasanya disinari dengan cahaya matahari yang sangat cukup, sehingga tumbuhan yang biasanya tumbuh di dalam ekosistem air tawar ini adalah ganggang. Nah, untuk yang kedua yaitu ada ekosistem air asin. Ekosistem ini contohnya yaitu ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Di dalam ekosistem ini biasanya dihuni atau ada beberapa makhluk hidup seperti ikan, terumbu karang, koral, dan juga berbagai makhluk hidup laut lainnya. Selain dari itu, di dalam ekosistem air asin ini juga terdapat hewan-hewan kecil dan juga tumbuhan alga yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, untuk contoh ekosistem yang terakhir atau jenis ekosistem yang terakhir yaitu ada ekosistem buatan. Tadi sudah dijelaskan kalau ekosistem buatan itu merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan dan kebutuhan tertentu. Contohnya apa sih dari ekosistem buatan ini? Nah, contohnya yaitu sawah. Nah, kalian tentunya tahu dong, sawah itu seperti apa. Nah, sawah merupakan termasuk ekosistem buatan. Contohnya lainnya yaitu ada bendungan dan juga ada akuarium. Nah, ketiga contoh tadi ada sawah, bendungan, dan akuarium itu termasuk ke dalam ekosistem buatan. Lalu, kalau misalnya ekosistem buatan itu dapat diciptakan oleh manusia, kita dapat menciptakan ekosistem buatan tidak? Tentunya kita juga dapat membuat ekosistem buatan secara sederhana. Caranya sangat mudah sekali. Adik-adik cukup memenuhi syarat bahwa ekosistem itu harus ada interaksi biotik dan juga abiotik. Jadi, adik-adik tinggal masukkan komponen biotik dan abiotik dan juga harus ada interaksi dari keduanya. Jika kedua komponen tersebut telah terpenuhi, maka adik-adik sudah membuat suatu ekosistem yang sangat sederhana. Alhamdulillahirrabbilalamin, video mengenai materi ekosistem kelas 5 SD kurikulum 2013 ini telah selesai dijelaskan. Tadi kita sudah sama-sama belajar mengenai pengertian lingkungan dan ekosistem, komponen penyusun ekosistem, dan juga terakhir tadi kita belajar mengenai jenis-jenis ekosistem dan contohnya. Mudah-mudahan segala materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman dan juga adik-adik semua yang menonton video ini. Terima kasih untuk waktunya dan juga mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan yang saya perbuat. Mudah-mudahan videonya dapat bermanfaat ya. Dan juga tidak lupa video ini disertai dengan modul yang dapat teman-teman semua download di link description box. Nah, di dalam modul tersebut terdapat beberapa hal, diantaranya yaitu terdapat rangkuman, terdapat latihan soal, dan disertai juga dengan kunci jawaban. Jadi, untuk orang tua ataupun guru itu dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan pembelajaran secara daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.